Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Anak-anakku yang saya cintai, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang di dalamnya penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu makhluk di antara makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di antara ciptaan-ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan matahari di antara sekian banyak bintang. Allah mengistimewakan para nabi dan rasul di antara sekian banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malaikat Jibril di antara sekian banyak malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari dalam satu pekan. Sebagaimana Allah telah mengistimewakan makhluknya di antara makhluk-makhluknya yang lain, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan suci Ramadan di antara 12 bulan dalam satu tahun. Anak-anakku yang saya cintai, seolah-olah kedudukan bulan suci Ramadan, kata para ulama, kedudukannya seperti matahari di antara sekian banyak bintang yang cahayanya lebih terang, yang manfaatnya lebih besar. Dan ketika matahari itu muncul, maka bintang-bintang akan raib, tidak akan kelihatan. Atau juga para ulama mengumpamakan kedudukan bulan suci Ramadan di antara 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mana kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Sebagaimana Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bulan suci Ramadan. Sehingga siapa saja yang bertemu dan menghidupkan amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan, maka kedudukan hamba tersebut seperti mana kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Ini adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama mengenai bulan ini, maka akan banyak sekali kita temukan mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Walaupun semua bulan dan waktu adalah waktu-waktu yang baik, tapi tetap saja setiap waktu yang baik pasti ada yang istimewa. Seperti waktu malam. Sepanjang waktu malam adalah waktu yang baik, tetapi ada waktu yang istimewa, yaitu waktu sepertiga malam terakhir. Sepanjang satu pekan adalah hari-hari yang baik. Ada hari Senin, ada hari Kamis, ada hari Jumat, dan hari-hari yang lainnya. Tetapi Sayyidul Ayyam, pimpinnya hari, adalah hari Jumat. Seperti para nabi adalah hamba-hamba yang baik, adalah hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semua bulan adalah bulan yang baik,
Tetapi bulan yang istimewa dan menjadi pimpinannya bulan adalah bulan suci Ramadan. Sehingga banyak hadis Nabi yang menyampaikan keistimewaan bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kalau mereka belajar tentang keistimewaan bulan Ramadan, kita jadi tahu kenapa kita bersyukur ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang saya cintai, apa saja keistimewaan bulan suci Ramadan itu? Keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah Allah telah turunkan di dalamnya yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana telah disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa di antara 12 bulan dalam satu tahun. Sehingga siapa saja yang memahami bulan suci Ramadan, maka dia akan senantiasa meningkatkan bacaan atau tilawahnya dalam bulan suci Ramadan, yang biasanya sehari satu pojok ditingkatkan menjadi 2 pojok, yang biasanya satu hari 1 juz dia tingkatkan satu hari menjadi 2 juz, yang biasanya dalam 1 bulan 1 kali khataman dia tingkatkan menjadi 2 kali khataman. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan suci Ramadan yang kedua adalah Allah telah wajibkan kepada kita untuk berpuasa secara penuh, yaitu selama 1 bulan, yang mana telah disebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah saya wajibkan puasa kepada kalian seperti mana umat-umat terdahulu, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa untuk kita semua, sehingga Allah telah wajibkan di dalamnya berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka siapa saja yang menjalankan bulan suci Ramadan dengan beribadah puasa secara penuh, maka dalam hadis Nabi disebutkan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keadaan iman dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan suci Ramadan yang ketiga yaitu bulan ampunan, bulan taubat. Sehingga dalam hadis Nabi disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bulan yang mana Allah akan lipat gandakan di dalamnya. Yang mana bulan-bulan biasanya Allah gandakan 10 kali lipat, tetapi dalam bulan Ramadan Allah telah gandakan yang amalan fardu menjadi 70 kali lipat, dan yang amalan sunnah menjadi pahalanya seperti mana amalan fardu. Maka di bulan Ramadan bagaimana kita senantiasa perbanyak amalan, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang begitu banyak di dalamnya. Kemudian istimewaan bulan suci Ramadan yang kelima yaitu akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ada bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana kita siapkan diri kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan, yang mana dalam hadis Nabi dikatakan, man qoma fi Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar
maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Inilah diantara sekian banyak keistimewaan bulan suci Ramadan. Itu artinya bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa, sehingga siapa saja yang menghidupkan amalan-amalan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan, maka ia akan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu, anak-anakku, bagaimana di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa tingkatkan ibadah-ibadah kita, tingkatkan amalan-amalan kita, baik pun fardu maupun sunnah, tingkatkan tilawah kita, sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Dan semoga amalan-amalan di dalam Ramadan ini kita bisa istiqomahkan di bulan-bulan yang lain. Sekian dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.